Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أما بعد. Sebatin kalau muljaki para alim ulama, para kiai, si hadir, siang makan alengki sarang kula panjenengan sedaya. Tak bisa dina sebut satu persatu tanpa ngurangin rasa hormat. Matur moga sedaya para guru kasa paringin sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Paringin beres, paringin selamat. Paringin kelancaran dalam sedaya urusan. Amin Allahumma. Yang saya hormati para hadirin hadirat, masyarakat apa? Masyarakat Rompun Guna, sehadir, matur moga hadir panjenengan sedaya nikah, termasuk salah satu kelakuan saya matur moga ibadah pada Kanjeng Nabi. Bisa nyebabaki Kanjeng Nabi senang, bisa nyebabaki Kanjeng Nabi bunga, bisa nyebabaki Kanjeng Nabi bangga deka ummatah, bisa bangga aki sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaban barokah kasa barokah acara paneka mantar moga Allah kabulkan sedaya doa kula panjenengan. Termoga sedaya doa kabul aki. Sadaya hajat paringin sareng Allah, dosa-dosa sepora sareng Allah Subhanahu wa taala, salah-salah maafaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Paringin umur se barokah, paringin umur se manfaat, paringin rezeki se barokah, paringin rezeki se manfaat, paringin sehat wal afiat, jauh dari sedaya fitnah, jauh dari sedaya musibah, jauh dari sedaya bala, selamat dari sedaya coba. Amin Allahumma. Anak-anak kula panjenengan mantur moga dadi anak sesoleh solehah, jauh dari fitnah zaman, jauh dari cobaan zaman semakin. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Para hadirin, para hadirat, mon eokor orang neka antara nyembah ke pangeran sareng masemak dek Kanjeng Nabi mon secara ukuran
tapi bener tembengan. Paham ya? Okoran tapi bener tembengan. Timbangan itu bisa jadi suatu yang pasti. Tapi kalau ukuran ini sesuatu saya keneng Arab. Mon eokor antara ibadah langsung dek ke Allah sarang sampean masemak dek Kanjeng Nabi lebih mantiun masemak ke Kanjeng Nabi. Sobung ceritana hadis, sobung ceritana kalam ulama nika saya ngocak sholawat dia tak manti sobung. Sampean dateng asolawat ke Kanjeng Nabi tak andi wudu teremah. Moci ke Kanjeng Nabi sombong sampean teremah. Ria terai poji orang ria engkau nyombong pengajian reh 1 juta. Eba keluar ya dan panitia congo orang-orang selain 1 juta. Kami bisa meleseman rengkok 1 juta nyombong teremah. Dan itu dicatat ibadah yang ikhlas. Ria gara-gara apa? Gara-gara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi bejeng mentandi uduk tak teremah. Bejeng menterai poji orang lain tak sah. Tak andi ganjaran. Secara okoran lebih mati masemak ke Kanjeng Nabi bener tembengan. Tapi para hadirin okoran paneka kangguin apa sampean? Nyare perantara etremah amal-amal nekah dan Allah etremah nyare apa? Supaya nyotok ibadah-ibadah farduna sampean. Mon sampean secara okoran banyak saya tepak tapi tembengan tade. Okorna tahu sekilo ria regana 1000 tapi tidak saya tembang oleh bedah apa oleh bedah. Sampai nak jualan bebeng, bebeng ria okorna sekilo 10.000 tapi tidak sejual. Terus ya beres apa tak beres? Bebeng tidak bareng ini bawang. Sampean tahu harganya 1 kilo, ente jual ada barang dapat uang. Tidak bebeng, kok tahu sekilo regen 10.000, ayo bejer lah beres apa tak beres? Itu. Tembengan di okoran ngak kesak bitena. Okoran ria apa? Okoran ria ngak ria. Solawat, ibadah-ibadah sunat. Pasti terima be Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ngabes apa saya ngalakonen, tak ngabes apa saya ngamal lagi, tak ngabes seperti apa keberadaan orang itu tidak. Karena apa? Karena itu berkaitan kelaban Kanjeng Nabi pasti terima be Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang banyak dosa lah terima be Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ria terima kelaban Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak khusyuk terima kelaban Allah Subhanahu Wa Taala. Gara-gara apa? Bener gara-gara kelakuan nah, bener gara-gara orang tapi gara-gara Kanjeng Nabi nah yang kipanikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lah amalan kasak bekal nyotok amalan fardu kula panjenengan saya lopot. Fardu saya tak khusyuk tutupen kelaban barokah kasak. Wudu saya tak tepak. Bener tak tahu cara wudu karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Beda baik kadang muar saya tak rata ekosot. Kita nggak niat salah, dak Allah tak niat salah. Bejeng bener tak niat khusyuk, terus khusyuk tapi lebih baik gangguan bulung-bulung saya lakonin dalam ibadah fardu kasa tutup kelaban sunat-sunat nggak nekah. Mangana salah, mon orang ini kan sholawatan lah sebanyak barokan Kanjeng Nabi insyaallah setuju sepora, setuju dosa sepora bi Allah pas tenang bajeng tak jaga salah. Apa saya tutup pak? Apa saya tembeng diki ngak kesak, paham? Terus ya apa? Penting mana? Sama-sama penting. Ibadahmu kamu jaga, amalan seperti ini diperbanyak, seperti itu. Karena nyari pertolongan sampai andi pese banyak penghasilan sampean alakon 100 juta sebenarnya tak tahu cara na entaro gaji dak remah nyari tibi berangkat tibi ngabi banyak moro-moro nyari tiket tibi kocok gendeng bi orang berempa 100 juta pulang pergi ngongko andi pese banyak bejer. Hotel berapa? Hotel selama 1 bulan musim haji 100 juta bejer. Terus makan 50 juta, duit 50 juta. Gendeng orang jualnya man. Gendeng. Norok travel haji plus 150 juta. Paling larang 200 juta. Iyalah tiket lah hotel lah ngakan. Beres juga orang. Solawat ke sana sini banyak. Solawat ke sana sini banyak. Bejeng fardun tak jaga, nggak gelak ruah orang, deng megendeng ruah.
Entar ke Mekah maka tetibi tak bisa. Fardumu dijaga, sholawat diperbanyak. Padahal orang nyari jalan saya tepak, nyari travel saya tepak, ongkos haji biaya minim, biaya dengan secukupnya, fasilitas nyaman. Nak ruah, sangat banyak itu. Dharma terus, pada penting. Orang yang tak gelem ke Kanjeng Nabi, oh lah. Saya penting engkau adalah bejeng lah khusyuk. Aku ini sholat wis khusyuk, sholat lah khusyuk. Sholawat ini ya insya Allah materi mau ke etrema bi Allah. Tak gelem sholawat misalnya, saya biasa sholawat, hati-hati. Orang ngareme lagi ke Kanjeng Nabi, orang tak patih hormat ke Kanjeng Nabi, orang tak mau tanggep, tak gelem neremah, tak ada penyambutan yang istimewa, mohon beda hal saya kaitan Kanjeng Nabi, hati-hati. Amet ki, hati-hati. Orang nega pernah beda situng muridnya Syekh Abdul Qadir. Sarang Syekh Abdul Qadir nega andik kebiasaan apa gitu, kebiasaan kecil, kebiasaan remeh. Ambik murid nega etero. Contoh misalkan apa? Misalnya Syekh Abdul Qadir nega misal bener cerita asli. Cuman ceritanya itu murid ini meniru tingkahnya Syekh Abdul Qadir, hal kecil, hal kene etero. Bik murid nih, misalnya Syekh Abdul Qadir nih mau nyebut sandal rapi, selalu pengadep ke ade. Biasanya menyebut sandal kan orang pengadep denak, dia njek pengadep dak ade misalkan. Bik murid loh, gara-gara itu ketika murid nih wafat, ketika murid nih mateh, kemempe telong beli, kemempe beli sing ngocak 10 beli, amempe murid Syekh Abdul Qadir, yang mana muridnya ini meniru kelakon Syekh Abdul Qadir sekenek sarah. Apa beci misalkan contohnya. Gara-gara nero beli tepak mate orang yang kemempe 10 wali. Bahwasanya orang itu masuk surga. Bodoh surga, bodoh kenangan saya bokus ngak ria. Lu kok bisa kamu seperti ini? Ya Allah ternyata apa? Saya ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara engkau nero situng kelakuan Syekh Abdul Qadir saya kene oleh barokah kas engkau sepora bi Allah yang kak derajat. Ria kun karo nero beli dari momon sampai nek nero Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari momon sampai nek takzim ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tak takzim ke situng beli wali ya, wali min auliya illah. Takzimin, hormaten, balasan bagi orang itu sesuul adab keberlikasa paling kenek balasnya mateh bekal dalam kebedaan suul khotimah. Situng wali kamu suul adab sama dia, balasan terkecil orang itu akan mati suul khotimah. Balasan terkecil ya, suul khotimah. Dari momen sampai suul adab ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Qadir bi Kanjeng Nabi muljuan siapa? Ayo. Muljuan siapa? 1000 Syekh Abdul Qadir, 1 juta Syekh Abdul Qadir dibanding satu Muhammad Rasulullah lebih mulia siapa? Sudah pasti seluruh nabi, seluruh wali, pepolong kapi, tempeng kelaban pangkat Kanjeng Nabi lebih mulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama termukus sampai neka apolong neka etrema bi Kanjeng Nabi. Makanya kalau kita itu bisa kumpul seperti ini para hadirin sampai nika bisa apolong majelis lebih-lebih majelis bacaan sholawat norok mecah jok neng tok baca sebisana ya Rabbi sholli ala Muhammad tero sebisana tero mon tak bisa nero pebunga tunjukkan rasa bahagia cok karo tojuk sekejap berempat jam sih pengajian sampai 5 jam lah mulai jam berapa mulai? Setengah 10 mulai. Setia ki jam berapa ya? Ki jam 10 seket sanga. Ki tak sampai sejam bisa konek. Letojuk sekecil lagi nyerenggi muan sampean. Ladang nyerotang. Demi Allah para hadirin, demi Allah. Mun majelis nikah. Polonga sampean ngurmat Kanjeng Nabi nikah. Mun tak bisa amanfaaten dunia akhirat sampean. Mun tak bisa manfaat nang akhirat sampean, tak bisa menyelamat sampean bener akhirat. Tuntut Muhammad Rasulullah tuntut. Pesoen mon perlo. Tuntut dia, suruh masuk neraka dia. Dak pantas kamu ini jadi nabi. Abdul Qadir Al-Jailani bisa beri barokah seperti itu, masa Muhammad Rasulullah dak bisa? Paham sampean?
Abdul Qadir Jailani bisa, banyak cerita mana ke bisa Abdul Qadir Abri Barokah. Murid Abri Barokah, benes Abdul Qadir, murid memberi barokah kepada orang lain. Gara-gara apa? Muridnya oleh tampasan barokah dari Abdul Qadir. Muhammad Rasulullah tak bisa tak? Nabi kita itu siapa? Muhammad. Nabi kita itu bukan Nuh, benih Ibrahim, benih Musa, bukan Isa, bukan Adam, bukan Yusuf, bukan Ismail, Muhammad Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabi ba'dah, enggak ada nabi yang punya pangkat setinggi Kanjeng Nabi Muhammad. Tak ada nabi bisa anolong. Nabi selain ini kan dibetes para hadirin hanya bisa menolong umatnya sendiri. Tapi mon Rasulullah analaha hari kiamat nanti umat selain ini kan esare bi Kanjeng Nabi saya minta tolong bekal tolongin. Kapi umat nih betal minta tolong ke Kanjeng Nabi. Masa pas Kanjeng Nabi kelopain kegulupan jenengan sedeti umat hari ya. Maka dari itu madramoga takzim kita hari ini siang hari ini pengorbanan kita sulit kita panas kita capeknya kita, madramoga kita berdoa tadi kan semoga materi pada Pak Kanjeng Nabi Muhammad. Madramoga bisa nyebab bagi Kanjeng Nabi Muhammad bunga. Madramoga bisa nyebab bagi Kanjeng Nabi Muhammad senyum. Madramoga bisa nyebab bagi Kanjeng Nabi Muhammad ridho dak kula panjenengan sedaja amin Allahumma. Mun ekor-okor kalau kita ukur tidak ada apa-apanya. Kita itu akan mengalami hal yang sangat berat. Hal yang sangat berat yang akan kita rasakan ketika kita mati. Sampai oneng. Hal terberat yang akan kita rasakan ketika kita mati. Sakaratil maut, Masya Allah. Matur selamat kabeh. Barokah majelis yang mangke. Barokah dari sholawat, barokah syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Kanjeng Nabi nih para hadirin. Di antara keuntungan umat Kanjeng Nabi ini kan apa? Kita itu banyak hal-hal yang sudah Allah persembahkan, Allah peruntukkan untuk kita. Banyak hal yang sudah Allah peruntukkan, hadiahkan kepada kita sebelum kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan ala dosa. Sebelum kita itu bertobat dari dosa kita itu sudah pernah lambe minta agi seporah kelaban Kanjeng Nabi Muhammad ke Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita itu minta maaf kepada Allah atas segala salah, pernah minta agi seporah kelaban Kanjeng Nabi Muhammad ke Allah Subhanahu wa taala. Sampean pernah dengar cerita ini dan sering mungkin dengar sampean cerita ini. Apa saya ucap sareng Kanjeng Nabi? Apa yang diucapkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah sakaratil maut? Apa? Amit. Kanjeng Nabi ini tak pada di orang lain. Nabi-nabi yang lain tidak punya keistimewaan seperti keistimewaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedaja menosane kah dalam situng riwayat cabutnya bener kasa cabut dari cetak. Cabut dari atas. Makanya orang mau matero sokono kada celep kan nggih. Nggih, congok sampean tak kok celep. Congok. Kecuali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad nikah cabut dari bebe. Cabut dari soko. Tak bengal Israel berikan ton apa? Ta'zim. Ketika Israel nikah pakon sareng Allah Subhanahu wa taala datang ke Kanjeng Nabi. Assalamualaikum. Atok-tokan labeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Israel ya Rasulullah. Oh Israel. Jenderal malaikat ini berdua Pak. Jibril nomor 1, Israel nomor 2. Israel jarang datang ke Kanjeng Nabi karena banyak tugas. Banyak tugas ke sana ke sini, kunjungan ke sana sini, kunjungan ke Indonesia, kunjungan ke Sumenep, kunjungan ke Makassar, ke Pasuruan dan lain semacamnya. Kalau Jibril enggak, tugasnya bareng Kanjeng Nabi, Aladin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Habib Ali Habsyi ngomong walakal malaiku fil wara khuddamu. Walakal malaik. Malaikat itu ya Rasulullah di seluruh alam ini jadi hadamnya sampean. Hadam Kanjeng Nabi malaikat Jibril. Lah tepak kasa Israel ini kan biasa nah. Mon acabis ke Kanjeng Nabi bareng bi Jibril, tak teman dibien. Waktu itu Israel datang dibien. Siapa Israel ya Rasulullah? Oh iya.
Tanya bi Kanjeng Nabi. Kamu ini datang ke sini apa disuruh epakon Gusti Allah, apa silaturahmi atau ziarah? Baan ria Israel datang denak ria ziarah apa epakon? Epakon ini kan maksudnya bertugas Pak, nyabut nyawa. Tak jawab Israel nih. Israel ndak menjawab. Padahal Israel nih Pak, esoro Kanjeng iko esoro pangeran loh Pak. Misalnya Ustadz Itrul ya, esoro Pak Jokowi, Trul dikasih surat, tanda tangan presiden, stempel rumah presiden. Tek. Entar ke Sumenep, Bupati Rotapok misalnya. Lebih kuat ke perintah. Sama Ustadz Itrul dengan napok Pak Bupati selamat apa enggak? Selamat oleh tugas langsung dari presiden. Mon Pak Bupati nuntut bongkok suruh presiden, lapor lagi ke presiden tinggal pecat. Gini apa ini? Mandatnya lebih tinggi. Israel disuruh Allah, ya Israel. Apa pesan Allah? Kamu saya tugasi sekarang datang ke Habibi Muhammad, datang tangga kasih Muhammad. Engki ya Allah cabut nyawanya. Tapi dengan syarat, mon Muhammad gelem cabut, mon tak gelem mulai macam-macam. Itu Pak. Engki pas Israel nih datang ngocak. Ada apa kamu Israel datang ke sini? Apa jawabannya Israel? Israel tidak berani Pak, saya diperintah oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Tidak ngomong seperti itu. Tak bengal lancang. Padahal senyora pangeran. Senyora ini ke pangeran. Mak lebih takut Kanjeng Nabi. Takut tak sopan ngocak, saya disuruh nyabut nyawamu ya Rasulullah. Tidak berani lancang. Nang Israel, tanya lagi sampai telo kali tanya lagi bi Kanjeng Nabi, apa tugasmu ke sini? Ziarah apa epakon? Burung ngocak, ya Rasulullah, dan kula epakon, tapi ya Rasulullah, epakon ngerti Kanjeng Nabi, cek cabut bener ngerti. Tapi ya Rasulullah, canggolan, dan kula nika epakon. Sareng Allah, mon ajunan kesokan, kula lanjut, mon punten kula beleman. Katanya, tak bengal lancang dek Kanjeng Nabi. Saya disuruh nyabut nyawamu tidak berani. Dalam satu keterangan ahli ma'rifah ngocak lagi. Ahli ma'rifah orang-orang yang andi kesemaan dak Allah ngocak. Andai kata Israel waktu itu ketika datang ke Kanjeng Nabi ngocak saya disuruh nyabut nyawamu, tidak apa-apa. Wong itu tugas langsung dari Allah. Tapi andai kata dia berani lancang ngocak ya dan Kanjeng Nabi pakai bahasa setae yang tidak disamar-samarkan, maka detik itu Israel itu akan dicabut pangkat kemalaikatannya dan dia akan hancur seketika itu juga gara-gara tak sopan dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah yang saya biasa tak sopan Kanjeng Nabi, mate dadi jerengkong dia biasa berarti. Mun beda orang yang saya biasa, orang awam tak hormat ke Kanjeng Nabi, mate dadi jerengkong dia biasa. Banyak jerengkong dina. Oh banyak. Tak hormat Kanjeng Nabi dadi jerengkong sampean mate. Odi dadi coba mate dadi jerengkong. Saya enggak. Israel lo bakal dicabut pangkat kemalaikatannya dan bakal hancur seketika itu juga. Gara-gara tak hormat ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa boleh orang saya biasa. Ayo molotan, beda molotan. Molotan boleh, mari kok beri teh. Ya teh, mon sampean tak hadir tak usah ngocak macam-macam. Mon sampean nika tidak mau hadir jangan ngomong yang macam-macam. Seperti itu. Ta'zim. Akhirnya datang Israel Pak. Israel ini datang epakon. Ya wes Israel, silakan dimulai. Mulai. Cabut Pak. Israel ini dipeseni oleh Allah. Israel, cabutlah kekasihku Muhammad itu dengan pencabutan yang paling halus. Saya paling lembut. Saya level pangkat saya paling mabesarah. Lain amet ke Kanjeng Nabi nondu Israel nih Pak. Tak bengal nyongok dek Kanjeng Nabi. Cabut. Cabut lawanan. Ya Israel pas ngocak Kanjeng Nabi ini kah. Ketika Kanjeng Nabi ngomong nyebut nyaman Israel ini kah aras ini kah goncang.
Ya Israel, telo kali. Ya Israel. Ya Israel. Tunggu, ambu Pak Israel. Nyabut nyawa itu ketika Kanjeng Nabi asruan ya Israel dengan suara yang mana suara itu seperti orang yang merasakan kesakitan. Sunatullah Pak. Sunatullah nih Kak. Lah peraturna pangeran, sapa bae sing ngerasa aki sakaratil maut sakit Pak. Kanjeng Nabi ini kalau paling halus. Paling halus, tidak bisa dihapus. Peraturannya Allah ini tidak bisa dihapus, sudah sakit tetap sakit. Walaupun Kanjeng Nabi ini kan paling halus. Ngocak dengan penuh kesakitan, suara getaran kesakitan, ngocak ya Israel, harus nih keguncang. Ambu Israel nih apa? Takok ngejit, takok salah. Engki ya Rasulullah, tunggu. Saya masih tidak enak pikiran saya. Engki ya Rasulullah, aina Jibril. Kama Jibril mak ada. Biasanya Jibril datang bareng sampean. Tanya Aki. Jibril ngeding Aki Pak. Ngeding Aki Jibril. Dialognya Kanjeng Nabi dengan Israel ngeding Aki. Aina Jibril. Kemana Jibril kok tidak datang? Biasanya setiap hari datang. Sekarang kok tidak datang? Ayah Khalil Habib Habibahu. Jibril itu kan katanya ngaku cinta sama saya. Kekasih saya. Saya ini kekasihnya Jibril. Masa seorang kekasih ditinggalkan sendirian? Mata barengan kok. Datang Jibril Pak, datang toron langsung. Tapi Jibril tak nang SMA-an Kanjeng Nabi, nang ibu dina tembok. Jal Kanjeng Nabi ini kayak ganto. Nang ibu dina pentas Jibril. Engki ya Rasulullah dan kula beda ibu di. Oh kok tidak di sini Jibril? Saya ini lagi merasakan sakaratil maut. Engkau rasa lagi sakit Jibril, mata barengan kok. Tak kuat Jibril. Nang. Saya tidak berani melihat wajah sampean ya Rasulullah. Tidak berani. Tak bengal. Jibril engkau tak tenang. Saya tidak tenang. Engki pun apa ya Rasulullah? Apa saya pakon sampean? Tang umat siapa saya jaga mon kok mate. Cepul Kanjeng Nabi. Man li ummati min ba'di. Jibril. Siapa yang akan menjaga umatku nanti setelah aku meninggal? Siapa saya doa gina yang mau mendoakan umat saya setelah saya meninggal nanti siapa Jibril? Saya tidak tenang ini. Saya bakal jaga tang umat, minta agi rahmat datang umat, minta agi sepora datang umat, minta agi rahmat, minta agi aman, minta agi barokah, minta agi kenyamanan datang umat yang bakal mengayomi umat saya. Yang bakal mengawasi umat saya setelah saya meninggal itu siapa Jibril? Tidak tenang saya ini. Ngaper Jibril langsung. Buruh. Alapor ke pangeran. Kita depak ke langit situng nih kan. Kita depak ke langit nih ke Jibril esoro beli bi Allah. Ya Jibril irja. Jibril beli. Bareng entang kekasih Muhammad. Esoro beli bi Allah. Beli. Barengi kekasihku Muhammad barengan cek tinggal. Wa balligh habibi Muhammad kebelaaki datang kekasih Muhammad ana li ummatih min ba'di. Cek kebeter kebela ke Kanjeng Nabi bahwasanya setelah sepeninggal sampean ya Rasulullah yang bakal menjaga umatmu, yang bakal merahmati langsung umatmu, yang bakal langsung mengampuni umatmu, yang bakal langsung mengayomi umatmu, yang bakal langsung perhatian kepada umatmu, aku langsung Allah Rabbul Alamin kebela ke Muhammad. Cek kebeter Muhammad wafat engkau saya jaga umat tah. Buru Jibril ya Rasulullah beda salam dari Allah cek kebater umat sampean saya bakal jaga selestarana wafat sampean Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak di antara rahmat pangeran Pak, di antara rahmat pangeran dosa apa bentak langsung seksa bi Allah Pak. Kita bermaksiat sholat telat, sholat subuh telat, sholat tak khusyuk tak langsung petoron siksa apa? Pola pangeran neser ke Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau langsung disiksa orang itu umat itu akan sedih. Umat roh sedih jelas Kanjeng Nabi bakal norok sedih. Di antara rahmat pangeran nih Pak. Makanya Pak sudah pasti mau sampean bunga ke Kanjeng Nabi norok bunga Pak. Nabi Tibi pernah ngocak Pak. Aku walaupun aku sudah meninggal apa yang dirasakan oleh umatku walaupun tang umat dia kecocok duri sokono kecocok duri saya kene aku juga akan ikut merasakan sakitnya di dalam kuburanku.
Engkau bener kuburan, mon bede situng baitang umat arah sagi cocok duri saya kene. Hal yang paling kecil yang menyakitkan dia, sakit yang dirasakan umatku, aku juga akan ikut merasakan. Cepon Kanjeng Nabi. Di antaranya juga, mon sampean neka senyum ke Kanjeng Nabi, Nabi bakal senyum juga ke sampean. Mon sampean neka nangis ke Kanjeng Nabi, Nabi bakal seneng nyongok tangisnya sampean, ben sampean bakal ridhoin kalaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Beli Jibril beli pas ngocak Kanjeng Nabi al-an gorot ini. Kalau itu salam dari Allah Subhanahu wa taala, mohonlah pangeran saya jaga, tenang kok saja. Sekarang saya tenang. Lanjut Israel, soro lanjut pas. Lanjut di Israel Pak. Lanjut. Pas ngocak oleh telo cabutan, ngocak boleh Kanjeng Nabi. Ya Israel, ambu Israel. Ambu. Langsung ambu. Ya Israel. Engki Kanjeng Nabi tak langkong. Saumpama Pak Kanjeng Nabi minta burung begitu juga Pak. Lai cabut itu burung. Beli Pak, Odi boleh. Loh ini perintah dari Allah. Hei Israel, kalau Muhammad tidak mau pulang itu. Ambu Israel Pak, ambu. Pas ngocak. Ahadza sakaratil maut. Ahakadza sakaratil maut. Ya Israel. Ngak ria ta, sakean sakaratil maut ruang ngak ria ta. Orang yang paling sayang kelaban Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ngocak Pak ahakadza sakaratil maut. Ngak ria ta sakean sakaratil maut. Padahal itu cabutan yang paling lembut, cabutan yang paling halus, level yang paling bawah. Paling alaun Israel lu nyebut ahakadza sakaratil maut. Pas ngocak Israel, ya Rasulullah amaroni Rabbi, engkau neka epakon ya Rasulullah, dan kula neka epakon oleh Allah, kelaban saya paling halus ya Rasulullah, kelaban saya paling lembut ya Rasulullah. Fakaifa bi ummati, apa saya pikir Nabi tepak sakit tak minta tambah pelawan Pak. Ndak minta supaya tambah dihaluskan cabutannya, ndak minta supaya digampangkan, lebih gampang, lebih pelan, lebih tidak sakit, ndak Pak. Apa yang ditanya oleh Rasulullah, fa kaifa bi ummati? Ndak remah dikit sebekal rasa akitang umat, sakaratil mautnya mereka. Kalau seperti ini yang paling lembut tarik sakaratil maut tak umat bakal ngerasa aginya apa? Nabi sadar bahwasanya Nabi ini dapat kekhususan. Cabutnya bener kelaban cabutan saya paling lembut. Nabi sadar pasti umatnya tidak bakal dapat seperti itu, pasti lebih sakit. Tanya aki bi Kanjeng Nabi, fa kaifa bi ummati? Tang umat darah medhi mengerasa aki sakaratil maut. Sa'altu Rabbi, kebala datang Tuhan, kebala dari Allah. Minta Kanjeng Nabi Pak tepak sakit nih kak engak ke umat. Engak ada umat minta ya Jibril. Balik kebelah aki ke pangeran Jibril. Kalau saya nggak dapat jawaban ini, apa yang diminta oleh Kanjeng Nabi itu pasti dikabulkan oleh Allah, pasti Pak. Wala saufa yu'tik rabbuka fatardha, pasti dikabulkan. Pas minta Kanjeng Nabi ini ke Jibril, ya Jibril kebelah aki ke Allah. Separuh dari sakitnya sakaratil maut yang akan dirasakan oleh umatku, tolong tanggungkan kepada saya sekarang juga. Biarkan umat saya nanti merasakan separuh dari sakitnya saya. Nabi ini kalau paling alos Pak. Jua ementaki bi Allah ke Allah Subhanahu wa taala, tolong tak umat deki cabutan sakaratil mautnya itu sama seperti saya ini halusnya, tapi tolong dikurangi separuh. Beri separuh dineng kok senanggung setia. Dadi cabutan nyabene sampean dikit tepak sakaratil maut, tepak sampean rasa aki ruah lebih lembut dari tembang cabutan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah epenta bi Kanjeng Nabi sakean separuh lah tanggung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cabut terus cabut boleh. Cabut tepaklah parat tadi. Ketika nyawana Kanjeng Nabi itu hampir habis, apa yang diomong oleh Kanjeng Nabi? Ummati, ummati, ummati. 3 kali Nabi ngomong. Ummati, ummati, ummati. Ummati, ummati, ummati. Ummati, ummati, ummati. 3 kali. Ahli tafsir bingung nih Pak. Ahli hadis bingung. Apa makna dari kata-kata ummati, ummati, ummati itu bingung.
Tidak ada yang pas mensyarahinya. Cuman mereka semuanya punya satu kesepakatan bahasanya ini doa bagi umatnya. Ummati ya Allah tolong jaga kita umat. Ummati tolong rahmat tentang umat. Ummati tolong sepora tentang umat. Ummati kesulitannya tolong digampangkan. Ummati tolong susahnya dihilangkan. Ummati tolong ketika mati peselamat. Ummati tolong ketika di akhirat pertemukan dengan aku ya Allah. Nek saya minta kalau kanjeng Nabi. Ummati, ummati, ummati. Benih putri, bukan anaknya yang diingat. Fatimah, bukan. Orang yang paling disayang, Hasan Hussein, bukan itu yang dipanggil. Abu Bakar, Umar, sahabatnya, bukan mereka yang diingat. Ummati. Siapa umatnya? Saya dan sampean. Yang hidup setelah kanjeng Nabi meninggal sampai hari kiamat, semua itu umatnya kanjeng Nabi. Gak pikir. Kita tidak pernah kepikiran apakah kita itu pingin enak ketika sekortil motor gempang. Tak pernah Pak. Kanjeng Nabi lah mikirin kade. Padahal kanjeng Nabi itu tidak tahu apakah umatnya itu nanti datang semuanya itu jadi orang yang sangat cinta. Apakah pas-pasan cinta, apakah takzimnya 100%, apakah biasa, tak tahu kanjeng Nabi. Cuman kasih sayangnya Rasulullah pada umat seperti itu. Ummati. Nang Israel nang. As Jibril ngocak, "Engki ya Rasulullah, aman, sudah aman ya Rasulullah." Umatnya sampean sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak umat kanjeng Nabi, anu dosa apa boy? Bengal tobat ke Allah sepora. Kelepain. Allah pura-pura lupa sama dosanya dia, dihilangkan semua gara-gara barukan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cabut nyawa terakhirnya kanjeng Nabi. Apa kanjeng Nabi? Pesan. Ini Pak, pesan tertinggi kanjeng Nabi. Ulama sampai ngocak, ahli hadis sampai ngocak. Pesan terakhir kanjeng Nabi ini kamu ejegah bi umat Pak Odi, sudah pasti dia tuh bakal pantas kumpul bi kanjeng Nabi di surga. Apa pesan kanjeng Nabi terakhir? As-sholah, as-sholah, as-sholah. Langsung wafat kanjeng Nabi. 3 kali tok kanjeng Nabi. Mungkin telo kali kan, berarti 9 kali. Kalau sholat 3 kali kanjeng Nabi ngocak. As-sholah, as-sholah, as-sholah. Pas wafat kanjeng Nabi. Apa? Tolong jaga fajeng. Tolong jaga fajeng. Tolong jaga fajeng. Makanya fajeng ini kata di ros. Jadi kepala, hisab pertama seorang hamba yang akan ditanyakan oleh Allah bejeng. Bejengnya sampai tepak, sholat bagus, puasa bagus. Sholat bagus, zakat aman. Sholat ente bagus, seluruh ibadahmu bagus. As-sholah, as-sholah, as-sholah. Tolong jaga bejengnya, teate ke bejeng, pacu ke bejeng dia. Sholat. Sampean bagus, seperti ini bagus. Sholawatan bagus, urunan banyak, ngaguria bagus, maulidun nabi bagus, pawai bagus. Yang paling bagus ketika sampean maenga wasiat kanjeng Nabi jaga bejeng. Hadir maulud ke sana, hadir Habib Syekh mauludan di Bengkalan misalnya sampai jam 7 malam. Mulai depak Bengkalan mulai depak Sumenep jam 3. Bejeng sebut telat, tak seneng kanjeng Nabi. Lebih afdol sampai bodo bungkoh jaga bejeng walaupun sampai ndak kesana sini hadir sholawat dan lain semacamnya. Hampean mah banyak sholawat, bojongnya bagus, lebih senang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagus Pak, saya enggak bojong, percuma sampean, percuma. Minta syafaat ke kanjeng Nabi ini itu, ya Rasulullah, sholawatan, gosidaan. Buan saya hadir, urun jutaan, sholat sampean enggak dijaga, tak senang kanjeng Nabi. Wasiat terakhir kanjeng Nabi ini selestare mekeren sampean, ummati. Setelah minta kepada Allah, yang diminta apa oleh Rasulullah kan gelap minta ummati, minta diskon sakaratil maut. Yang terakhir diminta oleh kanjeng Nabi apa? Sholat ya, tolong. Balasannya sholat, sudah cukup. Jaga bejeng. Allahumma shalli ala Muhammad. Mantur muka Pak bisa masalah kanjeng Nabi. Termoga oleh barokah syafaat Rasulullah amin Allahumma amin. Mantur muka enggak hanya kita itu menunjukkan senang. Tidak hanya menunjukkan senang ke kanjeng Nabi, menunjukkan senang yang bikin kanjeng Nabi. Bukan hanya mencintai, semoga dicintai. Bukan hanya bersolawat, semoga dibalas solawat kita oleh Rasulullah. Kita duduk, rindu, cinta. Semoga bukan hanya rindu biasa, bukan cinta biasa. Semoga dibalas rindu kita dan cinta kita oleh Rasulullah SAW. Ibarat kita terus salaman, menteri apa? Disambut oleh Rasulullah SAW. Ibaratkan kita itu menengadahkan tangan, menteri tajak bikin kanjeng Nabi Pak. Kelabun barokah hari makan, kelabun barokah usaha, kelabun barokah seluruh apa yang kita perjuangkan ini materi moga kita niati Pak, niati. Kita ingin minta
kita berusaha supaya kita itu lebih bagus. Ya Rasulullah, cabis ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kami berkumpul di sini bukan hanya untuk bangga-banggaan Maulidun Nabi. Kami ingin minta kepada Allah supaya kita menjadi orang yang semakin bagus sholatnya sehingga membuat sampean senang ya Rasulullah. Ngocak ngane ka Pak Duo niki Pak sampean mau Duo. Ngocak ya Rasulullah, saya ini pengen sekarang ini mulai detik ini saya pengen sholat saya bagus. Demi apa? Bukan demi dibalas oleh Allah Pak. Cek minta balasan ke Allah. Bukan demi mendapat surga, enggak. Saya supaya demi bisa menjaga wasiatmu ya Rasulullah sehingga sampean senang. Mulai sampai Rasulullah senang Pak, aman kabeh Pak. Matur mugi Pak, mulai barokah nama jelis mangken ning matur mugi petombu bi Allah. Teh kula panjenengan Bapak Ibu semangat ibadah, semangat sholat awal waktu, mon pancen ki teledor matur mugi sepora bi Allah. Matur mugi kuat semakin bagus bajeng. Mon pancen ki beda salah, ki beda masalah, ki beda ujian matur mugi tajuk bi Allah. Pesemak terus semakin bagus ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Matur mugi keratu dekat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Matur mugi seneng Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Matur mugi tak kelopain. Kita yang hadir di sini kita minta kepada Allah, ya Rabb, ya Allah. Barokah Kanjeng Nabi Muhammad ya Allah. Barokah Rasulullah SAW. Barokah Sayyidina Muhammad. Barokah Sayyidina Ahmad. Barokah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Barokah Kanjeng Nabi ya Allah. Katanya orang yang minta ke Allah Subhanahu wa taala tawassul kelaban asmana Kanjeng Nabi tak kira tolak Pak. Kita minta pada hari ini Pak, pada siang hari ini matur moga kelaban barokah kasa Allah tumbuhaki semangat ibadah. Allah tumbuhkan rasa cinta kepada Kanjeng Nabi dan mengikuti ajarannya Kanjeng Nabi. Matur moga pada Pak ke Kanjeng Nabi. Tak haramaki balasan dari Rasulullah sampai kepada hati kita semuanya, sampai kepada anak kita semuanya. Semoga barokah ini disimpan oleh Allah. Dadi tameng dari nolak gangguan setan, tameng dari nolak cobaan-cobaan semakin jauh dari ibadah, tameng yang menolak kita untuk lemes, malas untuk beribadah. Amin Allahumma amin. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidil Anbiya. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidil Mursalin. Ji'nakum kami datang kepadamu ya Rasulullah di siang hari ini bersolawat takzim memperingati maulidmu. Tolong ya Rasulullah terimalah doa kami, sampai akhir doa kami ya Rasulullah. Kami minta tolong yang hadir semua ini tolong diingat. Matur moga ingat Pak wajah-wajah satu persatu dari kita semua. Semoga wajah kita semuanya ingat bi Kanjeng Nabi Muhammad. Matur moga wajah kita tidak dilupakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Matur moga Kanjeng Nabi Muhammad tenger dak kula panjenengan sedaya. Matur moga tanang kula panjenengan sedaya tenger bi Kanjeng Nabi Muhammad. Matur moga tajuk bi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Nek kasih bisa benten kula sampaikan. Matur moga barokah, matur moga manfaat, matur moga kebarengan kelaban syafaat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Pak, yang sampean usahakan ini tidak akan sia-sia. Matur moga diterima bi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih nyon seporah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat apa? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi paranyeng solawat salam ke Kanjeng Nabi paranyeng ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah asyraqal kaunu btihaja bi wujudil Mustafa Ahmad wa li ahlil kauni unsun wa sururun qad jaddad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib
شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت كثير وغالي أنت مصباح الصدور Allah ya. Sambil doa di hatinya masing-masing, sambil ucapkan salam sholawat kerong ke kanjeng Nabi, sambil doa ayatnya Nabi Tibi celok kanjeng Nabi Muhammad SAW. Habib salam alaika salawatullah alaika batarabu ya halal madani fahzarul yawman gharrat واستضيئوا بجمال نبقى في الحزن تفرر الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام صلوات الله على حبيبي يا محمد مرحبا مرحبا يا عروس الخفيقين مرحبا 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 يا نور الحسين مرحبا مرحبا وجهك يا سعد مرحبا مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا 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 يا في المبرد مرحبا مرحبا وردنا يوم النشور مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهها يا إلهي جد بلغ كل مقصود يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيله غيبه نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد يا نبي سلام عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلاة الله تغشى
أشرف الرسل مستمر كل حين حسن الختام يا الله واتنا ما غزلنا يا الله من عطاياك الجزام يا الله وكرم الأرواح منا يا الله بلقاء خير الأنام يا الله وبلغ المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليهم مسوب. اللهم اجعل جمعنا هذا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم فلم نره فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته وأمتنا على حبه وجماعته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا وارزقنا واجمعنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولذوي الحقوق علينا وللحاضرين أجمعين وللجميع وذوي الحقوق عليهم أجمعين ووالديهم وأولادهم وأزواجهم وذرياتهم وجيرانهم وأهل هذه البقعة المباركة هذه البلدة خاصة جميع المسلمين عامة خصوصا من لا زهر ولا ذاكر برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.